Menjelang hari raya Lebaran, Damar menerima bonus THR sebesar 80 juta rupiah. Bukannya berdiskusi dengan Naira untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak, Damar justru memberikan seluruh uang tersebut kepada Ibu Darmi. Alasannya adalah mengagung-agungkan bakti anak laki-laki. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe, dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Naira duduk sendirian menghadap meja makan kayu yang permukaan catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Di bawah temaram cahaya lampu dapur, jemarinya bergerak perlahan merapikan selembar kertas putih tipis. Kertas itu adalah surat tagihan dari pihak sekolah dasar swasta tempat anak laki-lakinya menuntut ilmu. Angka 7 juta tertera dengan sangat jelas di bagian bawah surat tersebut, lengkap dengan stempel resmi berwarna ungu tua. Uang itu merupakan biaya pembangunan gedung dan administrasi semester baru yang harus segera dilunasi sebelum libur panjang hari raya dimulai. Tenggat waktu pembayaran hanya tinggal menghitung hari. Naira menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa cemas yang mulai menyergap dadanya. Di samping kertas tagihan tersebut tergeletak sebuah buku catatan kecil bergaris dengan sampul berwarna biru pudar. Buku itu berisi seluruh rincian pengeluaran bulanan rumah tangga mereka yang ditulis tangan secara rapi menggunakan pulpen hitam. Naira selalu mencatat setiap rupiah yang keluar dari dompetnya. Sebagai seorang istri yang tidak memiliki penghasilan tetap, selain dari hasil jualan kerajinan tangan kecil-kecilan secara daring, dia harus sangat pandai memutar otak. Setiap akhir bulan adalah perjuangan untuk memastikan uang belanja mingguan yang diberikan oleh suaminya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, biaya listrik, dan keperluan susu anak mereka tanpa harus mengutang kepada orang lain. Suara deru mesin sepeda motor yang sangat familiar terdengar berhenti di halaman depan rumah mereka. Naira menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia segera bangkit dari kursi kayu, berjalan cepat menuju pintu depan untuk menyambut kedatangan suaminya, Damar. Ketika daun pintu dibuka, Naira langsung bisa melihat perbedaan besar pada raut wajah suaminya. Biasanya Damar akan pulang dengan wajah yang sangat kuyu, mata lelah, dan bahu yang merosot akibat beban pekerjaan yang berat di kantor. Namun malam ini, wajah Damar tampak begitu cerah, senyuman lebar menghiasi bibirnya, dan langkah kakinya terdengar begitu ringan saat melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Damar berjalan melewati Naira begitu saja tanpa mengucapkan salam atau melepaskan jaket tebal yang melekat pada tubuhnya. Pria itu langsung melangkah lebar menuju ke arah meja makan, tempat istrinya biasa menghabiskan malam untuk menghitung keuangan keluarga. Dengan sebuah gerakan yang sengaja dibuat dramatis, Damar merogoh kantong bagian dalam jaketnya. Dia menarik sebuah amplop coklat berukuran besar yang tampak sangat tebal dan padat. Damar kemudian menjatuhkan amplop besar itu tepat di atas meja makan, menimbulkan suara benturan yang cukup keras dan mantap di atas permukaan kayu. Amplop itu mendarat tepat di atas buku catatan biru milik Naira. Damar menepuk amplop coklat tersebut beberapa kali dengan telapak tangannya sambil tertawa kecil. Pria itu mengumumkan dengan suara yang dipenuhi rasa bangga bahwa perusahaan tempatnya bekerja baru saja membagikan bonus akhir tahun sekaligus tunjangan hari raya dalam jumlah yang sangat besar. Pemilik perusahaan memutuskan memberikan penghargaan tunai atas keberhasilan proyek besar yang diselesaikan oleh tim Damar. Nilai total di dalam amplop itu tidak main-main, yaitu 80 juta, tunai dalam bentuk lembaran pecahan 100.000 yang masih baru dan rapi. Mendengar ucapan suaminya, jantung Naira seketika berdegup dengan sangat kencang. Rasa lega yang luar biasa langsung mengalir ke seluruh pembuluh darahnya, membuat ketegangan di pundaknya lenyap dalam sekejap. Pandangan mata Naira langsung tertuju pada ujung kertas tagihan sekolah anak mereka yang menyembul dari balik amplop coklat tebal tersebut. Dalam benak Naira, badai kesulitan finansial yang mengancam masa depan pendidikan anak mereka akhirnya telah berlalu. Uang 80 juta itu adalah jawaban atas segala doa dan kerja keras mereka selama ini. Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa langsung melunasi seluruh biaya gedung sekolah, menyisihkan sebagian besar untuk tabungan jangka panjang, membeli beberapa helai pakaian baru yang layak untuk menyambut hari raya, dan menyediakan hidangan lebaran yang cukup untuk keluarga kecil mereka. Namun, kebahagiaan yang baru saja singgah di hati Naira mendadak lenyap tanpa bekas. Sebelum tangan Naira sempat bergerak untuk menyentuh
atau membuka amplop coklat tersebut, Damar sudah terlebih dahulu menarik amplop itu kembali ke dalam genggaman tangannya yang erat. Damar menatap istrinya dengan pandangan mata yang berbinar penuh ambisi. Pria itu kemudian menyatakan sebuah keputusan yang membuat seluruh tubuh Naira menjadi kaku seketika. Damar mengatakan bahwa uang 80 juta ini adalah bukti nyata keberhasilannya sebagai seorang anak laki-laki. Pria itu menegaskan bahwa malam ini juga dia akan menyerahkan seluruh uang tunai di dalam amplop tersebut kepada ibunya, Ibu Darmi. Naira tertegun mendengarnya, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulut suaminya sendiri. Perkataan Damar membuat seluruh harapan yang baru saja dibangun oleh Naira hancur berantakan. Naira mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dalam dadanya, lalu berusaha berbicara dengan suara yang sebisa mungkin tetap tenang dan logis. Wanita itu perlahan menggeser surat tagihan sekolah dari bawah amplop, lalu menunjukkannya tepat di depan wajah Damar. Naira meminta suaminya untuk membaca dengan teliti angka Rm7 juta yang tertera di sana. Dia mengingatkan Damar bahwa mereka harus segera membayar uang tersebut sebelum pihak sekolah menutup administrasi pendaftaran semester baru. Naira juga menambahkan bahwa harga bahan-bahan pokok di pasar tradisional sudah mulai melonjak tajam menjelang hari raya dan mereka sama sekali belum membeli kebutuhan dasar untuk memasak di hari lebaran nanti. Damar mendengus kasar menunjukkan rasa tidak suka yang sangat jelas setelah mendengar penjelasan istrinya. Pria itu melemparkan pandangan meremehkan ke arah kertas tagihan sekolah yang ditunjukkan oleh Naira. Dengan nada suara yang meninggi dan ketus, Damar menuduh Naira sebagai seorang istri yang sangat egois, berpikiran sempit, dan tidak memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Bagi Damar, membahagiakan Ibu Darmi adalah sebuah kewajiban mutlak yang kedudukannya berada di atas segala hal di dunia ini, termasuk di atas kebutuhan dasar rumah tangga mereka sendiri. Damar menegaskan bahwa ibunya telah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh penderitaan serta air mata, sehingga sudah menjadi hal yang sangat wajar jika seluruh hasil kerja keras dan bonus terbesarnya diserahkan sepenuhnya untuk menyenangkan hati sang ibu. Pria itu juga menambahkan dengan enteng bahwa urusan biaya sekolah anak bisa ditunda, dicicil, atau dipikirkan nanti setelah perayaan hari raya selesai. Bagi Damar, momen lebaran tahun ini adalah kesempatan emas yang sangat langka bagi ibunya untuk bisa merasa bangga dan berdiri tegak, memamerkan kesuksesan anaknya di hadapan seluruh kerabat, keluarga besar yang akan datang berkunjung. Sebelum Naira sempat memberikan bantahan atas argumen suaminya, pintu penghubung yang membatasi rumah kecil mereka dengan rumah induk utama mendadak terbuka dengan kasar. Ibu Darmi melangkah masuk ke dalam ruangan dengan gaya yang sangat angkuh dan percaya diri. Wanita parubaya itu rupanya sejak tadi sudah berdiri di balik pintu, mendengarkan setiap kalimat percakapan antara anak dan menantunya dengan saksama. Di belakang punggung Ibu Darmi tampak Alika, adik kandung perempuan Damar, mengekor dengan pandangan mata yang tidak lepas dari layar ponsel pintarnya. Senyuman kemenangan langsung merekah di wajah keriput Ibu Darmi saat pandangan matanya yang tajam menangkap keberadaan amplop coklat tebal yang berada di dalam cengkeraman tangan Damar. Damar seketika bangkit berdiri dari kursi makannya dengan sikap hormat yang sangat berlebihan ketika melihat ibunya masuk. Pria itu melangkah mendekat, lalu dengan kedua tangannya, dia menyodorkan amplop coklat berisi uang 80 juta itu ke hadapan Ibu Darmi. Damar berkata dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu, menyatakan bahwa uang tersebut adalah hadiah lebaran khusus yang dia persembahkan sepenuhnya untuk sang ibu tercinta. Damar ingin ibunya menggunakan uang itu untuk membeli perhiasan emas baru, pakaian mewah, dan mengadakan pesta open house yang paling megah serta mewah di seluruh lingkungan tempat tinggal mereka, agar tidak ada satupun tetangga atau kerabat yang berani merendahkan keluarga mereka lagi. Ibu Darmi menerima amplop coklat tebal itu dengan kedua tangan yang gemetar karena rasa gembira yang luar biasa. Wanita parubaya itu langsung menimang-nimang berat amplop di telapak tangannya, menikmati ketebalan lembaran uang di dalamnya dengan senyuman yang sangat lebar. Setelah memasukkan amplop tersebut ke dalam pelukannya, Ibu Darmi memutar tubuhnya menghadap ke arah Naira yang masih duduk terpaku di kursi kayu dengan wajah pucat. Dengan nada suara yang syarat akan sindiran dan sarkasme, Ibu Darmi mengatakan bahwa seorang istri yang baik seharusnya meniru sikap suaminya yang sangat pemurah dan berbakti.
Ibu Darmi mencibir sikap Naira yang dianggap selalu perhitungan dan bermuka masam setiap kali Damar ingin memberikan uang atau berbuat baik kepada darah dagingnya sendiri. Alika yang berdiri di dekat pintu ikut menimpali ucapan ibunya dengan nada suara yang meremehkan dan penuh rasa manja. Perempuan muda itu mengatakan bahwa dengan adanya uang 80 juta ini, mereka tidak perlu lagi repot-repot memasak di dapur yang panas menjelang hari raya. Alika menyarankan agar ibunya langsung memesan paket catering premium dari restoran terbaik di kota serta membelikan baju kembaran berbahan sutra mahal untuk mereka bertiga agar terlihat kompak saat menghadiri salat Idul Fitri nanti. Tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang melayangkan pandangan atau memikirkan bagaimana nasib persediaan bahan makanan di dapur rumah Naira atau bagaimana kelanjutan nasib pendidikan anak Damar yang tagihan sekolahnya kini terabaikan di atas meja. Naira mengepalkan kedua belah telapak tangannya dengan sangat kuat di bawah kolong meja makan hingga kuku-kukunya memutih dan menekan kulitnya sendiri. Rasa perih yang amat sangat dan kekecewaan yang mendalam terasa mencabik-cabik hatinya saat itu juga. Namun, Naira menolak keras untuk meneteskan air mata di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rasa empati ini. Wanita itu mengangkat pandangannya, menatap lurus ke dalam mata Damar, berharap bisa menemukan setitik saja rasa bersalah, keraguan, atau kepedulian di dalam diri suaminya. Namun yang ditemukannya hanyalah tatapan mata yang dingin, keras, dan penuh kepatuhan buta dari seorang suami yang lebih memilih mengejar pujian semu berbakti daripada menjalankan kewajiban sejatinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab melindungi istri dan anaknya. Malam itu, di bawah cahaya temaram lampu dapur yang menyinari sisa tagihan sekolah yang telantar, Naira terdiam 1000 bahasa. Dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata protes atau bantahan. Wanita itu membiarkan Ibu Darmi dan Alika melangkah pergi kembali ke rumah induk, sambil tertawa renyah membayangkan kemewahan yang akan mereka pamerkan. Damar pun beranjak masuk ke dalam kamar dengan perasaan puas tanpa memedulikan istrinya yang masih mematung di dapur. Di dalam kesunyian malam yang dingin itu, Naira menyadari dengan sangat jelas bahwa kesabaran dan keikhlasannya selama bertahun-tahun telah mencapai batas akhir yang paling ujung. Rasa hangat air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kini telah mengering, digantikan oleh sebuah ketegangan yang dingin dan tajam di dalam benaknya. Sebuah skenario pembalasan yang rapi, senyap, dan terukur mulai tersusun dengan sangat matang di kepala Naira, sebuah rencana besar yang akan membalikkan keadaan dan membuat seluruh keluarga itu membayar mahal atas kesombongan mereka tepat pada malam takbiran nanti. Sinar matahari pagi mulai menembus celah jendela dapur ketika Naira sudah sibuk mencuci setumpuk piring kotor. Pagi itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Dari arah rumah induk yang terhubung langsung dengan dapur kecil Naira, terdengar suara tawa Ibu Darmi yang menggelegar dan sahut-sahutan obrolan telepon yang sangat keras. Wanita parubaya itu rupanya sudah bangun sejak subuh dan langsung menghubungi seluruh kerabat dari pihak almarhum suaminya satu persatu. Suara Ibu Darmi sengaja dikeraskan menembus dinding tipis yang membatasi kedua rumah tersebut, seolah memang ditujukan agar Naira mendengarnya dengan sangat jelas. Naira menghentikan gerakan tangannya sejenak, membiarkan air keran mengalir membasahi piring plastik di tangannya. Dari balik dinding, dia bisa mendengar Ibu Darmi sedang berbicara dengan adik iparnya di luar kota. Ibu Darmi dengan sangat bangga mengumumkan bahwa perayaan Lebaran tahun ini akan dipusatkan di rumahnya. Wanita itu sesumbar menjanjikan sebuah acara kumpul keluarga besar dengan jamuan makan yang paling megah. Ibu Darmi menyebutkan daftar menu yang panjang, mulai dari rendang daging sapi premium, opor ayam kampung, sambal goreng ati ampela, hingga deretan toples berisi kue kering bermerek ternama. Ibu Darmi juga tidak lupa menyombongkan kebaikan Damar yang baru saja memberikan uang tunjangan hari raya sebesar puluhan juta rupiah khusus untuk dirinya secara penuh. Tidak lama setelah suara telepon di rumah induk terputus, pintu penghubung terbuka dengan suara derit pelan. Damar melangkah masuk ke dapur dengan mengenakan kaos santai dan celana pendek. Pria itu baru saja bangun tidur, namun wajahnya masih memancarkan aura arogansi yang sama seperti semalam. Damar berjalan menghampiri meja makan, menuangkan air putih dari dalam teko, lalu menatap punggung istrinya yang kembali sibuk di depan tempat cuci piring. Tanpa basa-basi atau ucapan selamat pagi, Damar langsung menjatuhkan serangkaian perintah yang terdengar seperti titah seorang raja kepada pelayannya. Damar memerintahkan Naira untuk segera menyusun rencana pekerjaan rumah hari ini. Pria itu meminta istrinya untuk mencuci seluruh gorden di rumah induk,
menyapu dan mengepel lantai hingga mengkilap, serta menata ulang ruang tamu agar terlihat lebih luas untuk menampung puluhan tamu. Setelah itu, Damar menuntut Naira untuk mulai pergi ke pasar, berbelanja segala macam kebutuhan dapur untuk memasak seluruh menu mewah yang baru saja dijanjikan oleh ibunya di telepon. Damar menegaskan bahwa seluruh masakan harus memiliki rasa yang sempurna, dagingnya harus empuk, dan porsinya harus cukup untuk memberi makan lebih dari 30 orang kerabat yang akan datang berkunjung pada malam takbiran hingga hari raya. Naira mematikan keran air. Dia mengelap tangannya pada serbet yang tergantung di dinding, lalu membalikkan badan untuk menghadapi suaminya. Dengan suara datar tanpa intonasi tinggi, Naira menanyakan dari mana dia harus mendapatkan uang belanja untuk membeli semua bahan makanan dan kue kering tersebut. Naira mengingatkan Damar bahwa uang jatah belanja bulanan yang ada di dompetnya saat ini hanya tersisa 350.000. Uang itu bahkan tidak akan cukup untuk membeli 2 kilogram daging sapi yang harganya sudah meroket tajam menjelang hari raya. Naira meminta Damar untuk bersikap rasional dan mengeluarkan sebagian kecil saja dari uang 80 juta rupiah yang semalam diberikan kepada ibunya. Wajah Damar seketika mengeras mendengar permintaan istrinya. Pria itu menggebrak meja makan dengan kepalan tangannya, menghasilkan suara dentuman yang cukup keras di dapur sempit tersebut. Damar membentak Naira dan menuduhnya sebagai perempuan yang tidak tahu diri dan tidak pandai mengatur uang belanja. Damar menegaskan kembali bahwa uang 80 juta itu adalah hak milik Ibu Darmi sepenuhnya dan sama sekali tidak boleh diganggu-gugat untuk urusan dapur. Menurut Damar, uang itu akan digunakan oleh ibunya untuk membeli perhiasan emas dan pakaian mewah bersama Alika siang ini. Damar memaksa Naira untuk memutar otak, mencari cara sendiri agar uang 350.000 itu bisa cukup untuk menyajikan seluruh hidangan lebaran yang mewah seperti janji ibunya. Suasana menjadi semakin tegang ketika Ibu Darmi tiba-tiba muncul dari balik pintu penghubung, disusul oleh Alika yang sudah berpakaian sangat rapi dan memegang tas selempang. Ibu Darmi melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Naira dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wanita itu membela anak laki-lakinya secara terang-terangan. Ibu Darmi mengatakan bahwa seorang istri yang baik dan berbakti harus bisa mewujudkan keinginan suami tanpa banyak mengeluh, apalagi berani meminta uang tambahan. Ibu Darmi bahkan membandingkan Naira dengan perempuan lain di lingkungan mereka yang dianggap selalu sigap, patuh, dan pandai berhemat. Alika tidak mau kalah menyudutkan kakak iparnya. Perempuan muda itu mengingatkan Naira agar tidak lupa membeli buah-buahan segar, kualitas impor, dan minuman kaleng bersoda kesukaannya untuk disajikan kepada tamu-tamu penting ibunya nanti. Alika mengatakan hal tersebut dengan nada suara santai, seolah uang yang tersisa di dompet Naira adalah sebuah sumber dana yang tidak terbatas. Setelah memberikan instruksi tambahan yang tidak masuk akal tersebut, Alika menggandeng lengan ibunya, bersiap untuk pergi menghabiskan uang puluhan juta milik kakaknya di pusat perbelanjaan terbesar di kota. Damar menganggukkan kepala melihat kepergian ibu dan adiknya dengan penuh kebanggaan. Pria itu kemudian menoleh kembali ke arah Naira, memberikan peringatan terakhir agar tidak ada satupun makanan yang gagal dihidangkan pada malam takbiran nanti, atau Naira harus menanggung teguran keras dan rasa malu di depan seluruh keluarga besar. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Damar berbalik dan melangkah keluar dari dapur, menyusul keluarganya untuk mengantarkan mereka berbelanja. Damar pergi begitu saja meninggalkan istrinya sendirian dengan setumpuk tuntutan gila dan sisa uang belanja mingguan yang sangat minim. Naira berdiri mematung menatap kepergian 3 orang tersebut dalam diam. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh menetes membasahi pipinya pagi ini. Semua kesedihan dan rasa sakit hatinya semalam telah menguap, berubah bentuk menjadi sebuah tekad yang sangat logis dan terencana. Dia berjalan mendekati meja, mengambil dompet merah usangnya, dan menarik keluar seluruh uang kertas yang tersisa di dalamnya, 350.000. Naira menatap lembaran uang tersebut dengan pandangan tajam, lalu merapikannya ke dalam kantong celana. Dia menerima tantangan tidak masuk akal dari suami dan mertuanya. Jika mereka menginginkan sebuah pertunjukan besar di malam takbiran dengan mengorbankan harga dirinya, maka Naira akan menyusun skenario balasan yang sangat nyata dan membuat mereka terdiam tanpa bisa menyangkal satu fakta pun. 3 hari menjelang perayaan Lebaran, suasana pasar tradisional di pusat kota sudah sangat padat oleh kerumunan warga. Cuaca pagi itu terasa sangat panas dan pengap.
Naira berjalan menyusuri lorong pasar yang becek dengan membawa sebuah tas belanja kain berwarna hitam. Suara teriakan para pedagang yang menawarkan barang dagangan terdengar bersahut-sahutan dari segala penjuru arah. Bau amis daging segar dan bumbu dapur menyengat hidung setiap orang yang lewat. Naira mencengkram erat dompet merah usang di dalam saku celananya. Di dalam dompet itu hanya tersisa uang kertas senilai 350.000. Uang tersebut adalah satu-satunya modal yang dia miliki untuk menghidangkan masakan mewah sesuai perintah tidak masuk akal dari suami dan ibu mertuanya. Naira menghentikan langkahnya di depan sebuah kios penjual daging sapi segar. Kios itu dipenuhi oleh ibu-ibu yang sedang sibuk memilih potongan daging terbaik. Naira melirik ke arah papan harga yang digantung di atas meja potong. Harga 1 kilogram daging sapi kualitas sedang sudah melonjak drastis menjadi 180.000 jika dia membeli 2 kilogram daging sapi untuk membuat hidangan rendang seperti yang disombongkan oleh Ibu Darmi di telepon, maka seluruh uang belanjanya akan habis ketika dia belum membeli bumbu dapur, beras, kue kering, apalagi buah-buahan segar permintaan Alika. Naira menatap tumpukan daging merah di depannya dengan pandangan kosong selama beberapa detik. Penjual daging menawarkan potongan terbaik kepadanya, tetapi Naira hanya menggelengkan kepala pelan dan berbalik pergi meninggalkan kios tersebut. Wanita itu melangkah menjauh dari area penjualan daging dan ayam. Dia berjalan menuju ke bagian belakang pasar yang menjual sayur mayur dan lauk pauk sederhana. Di sanalah Naira mulai mengeluarkan uangnya dari dalam dompet. Dia membeli 2 ikat bayam segar seharga 4.000. Setelah itu dia bergeser ke kios sebelah dan membeli 2 papan tempe ukuran besar seharga 16.000. Dia juga membeli sedikit bumbu dasar dan garam. Total seluruh belanjaan Naira hari itu hanya menghabiskan uang sebesar 20.000 pas. Dia meletakkan sayur bayam dan tempe tersebut ke dalam tas kain hitamnya. Sisa uang 330.000 dia simpan kembali ke dalam dompet dengan sangat hati-hati. Naira sudah membulatkan tekad yang kuat untuk menyajikan masakan seharga 20.000 rupiah ini di atas meja makan pada malam takbiran nanti. Setelah selesai berbelanja, Naira berjalan keluar dari area pasar tradisional menuju halte angkutan umum. Halte tersebut berada tepat di seberang sebuah pusat perbelanjaan paling mewah dan megah di kota itu. Sinar matahari, siang terasa sangat terik menyengat kulit. Naira berdiri di pinggir jalan raya sambil mengipasi wajahnya menggunakan selembar brosur bekas. Saat sedang mengedarkan pandangan ke arah jalan raya untuk menunggu angkutan umum datang, mata Naira tiba-tiba menangkap sebuah pemandangan yang membuat aliran darahnya terasa berhenti mengalir sejenak. Di seberang jalan, tepat di area lobi utama pusat perbelanjaan mewah tersebut, Naira melihat mobil suaminya berhenti di jalur penjemputan khusus VIP. Pintu mobil terbuka dan Damar keluar dari kursi kemudi dengan wajah berseri-seri. Pria itu berjalan memutar dan membukakan pintu penumpang bagian belakang. Ibu Darmi melangkah keluar dari dalam mobil dengan gaya yang sangat angkuh dan kepala tegak. Wanita paruh baya itu mengenakan gaun baru berbahan kain sutra mengkilap. Di pergelangan tangan kanannya melingkar sebuah gelang emas tebal yang ukurannya jauh lebih besar dari perhiasan sebelumnya. Gelang emas itu berkilau memantulkan cahaya matahari siang, membuktikan bahwa perhiasan mahal tersebut baru saja dibeli beberapa menit yang lalu dari dalam pusat perbelanjaan. Tidak lama kemudian, Alika ikut keluar dari dalam mobil penumpang. Perempuan muda itu menenteng 3 buah tas kertas berukuran besar dengan logo butik pakaian bermerek internasional yang sangat terkenal. Alika tertawa lepas sambil menunjukkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru kepada ibunya. Damar berdiri di samping mereka, mengambil alih seluruh tas belanjaan yang berat itu dari tangan adiknya, lalu membawanya masuk ke dalam bagasi mobil dengan sikap penuh bakti. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia, mengobrol dan tertawa lepas tanpa beban pikiran sama sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah seberang jalan. Tempat Naira berdiri mematung menyaksikan pesta kemewahan yang dibangun di atas penderitaan dan keringatnya sendiri. Melihat pemandangan di seberang jalan itu, dada Naira terasa sangat sesak. Sebuah rasa panas mulai menjalar di kedua pelupuk matanya. Ada dorongan yang sangat kuat untuk menangis meratapi nasib buruknya sebagai seorang istri yang sama sekali tidak dihargai keberadaannya. Namun saat setetes air mata pertama hampir jatuh melewati sudut matanya, Naira langsung mengusapnya dengan punggung tangan secara kasar dan cepat. Dia menolak keras untuk menjatuhkan air mata lagi demi laki-laki seperti Damar. Kesedihan dan rasa kasihan pada diri sendiri adalah hal yang sangat tidak berguna saat ini.
Naira menyadari bahwa menangis dan memohon keadilan tidak akan pernah bisa mengubah perilaku suami maupun ibu mertuanya yang sudah terlanjur buta oleh gengsi. Naira menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara panas hari itu, lalu menghembuskannya perlahan dari hidung. Pandangan matanya berubah drastis menjadi sangat dingin, tegas, dan tajam. Dia menatap lurus ke arah mobil damar yang mulai melaju perlahan meninggalkan area pusat perbelanjaan menuju jalan raya utama. Tidak ada lagi rasa cinta atau rasa hormat yang tersisa di dalam hati Naira untuk suaminya. Pemandangan menyakitkan hari ini telah menghapus secara tuntas seluruh keraguan yang sempat singgah di dalam benaknya. Naira merasa benar-benar muak. Naira membalikan badan saat sebuah angkutan umum berhenti tepat di depannya. Dia melangkah naik dan duduk di sudut kursi paling belakang. Di sepanjang perjalanan pulang menuju rumah, pikiran Naira bekerja dengan sangat cepat dan sistematis. Dia menyusun jadwal pekerjaan yang harus dia selesaikan hari ini, bukan untuk menuruti perintah damar yang sewenang-wenang, melainkan untuk mempersiapkan langkah pembalasan pertamanya. Naira memutuskan untuk membersihkan rumah induk sesuai instruksi awal. Namun dengan sebuah tujuan terselubung, dia akan memanfaatkan waktu bersih-bersih tersebut untuk mencari tahu kebenaran di balik pameran kemewahan Ibu Darmi dan Alika hari ini. Naira sangat yakin ada sesuatu yang busuk disembunyikan oleh ibu dan anak itu dari pengetahuan damar. Dan Naira bertekad untuk menemukan bukti kuat yang akan menghancurkan kesombongan mereka tepat di depan seluruh keluarga besar. Naira membuka pintu rumah induk dengan kunci cadangan. Suasana rumah terasa sangat sepi karena seluruh penghuninya masih berada di luar. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh suaminya pagi tadi, Naira mulai merapikan ruang tamu. Dia menggeser sofa besar berbahan kulit sintetis berwarna coklat ke sudut ruangan agar area tengah terasa lebih luas. Naira juga menggulung karpet tebal yang berdebu untuk dibersihkan di halaman belakang. Pekerjaan fisik yang berat ini membuat keringat bercucuran membasahi kemeja katun yang dia kenakan. Namun, Naira mengerjakan semuanya dengan sangat teliti dan efisien. Pikirannya tidak berfokus pada rasa lelah fisik, melainkan pada rencana untuk mencari tahu rahasia yang disembunyikan oleh ibu mertua dan adik iparnya. Setelah ruang tamu selesai dibersihkan, Naira melangkah masuk ke dalam kamar tidur pribadi Ibu Darmi. Udara di dalam kamar tersebut terasa pengap dan bercampur dengan aroma parfum menyengat yang sering disemprotkan oleh wanita paruh baya itu. Kondisi kamar terlihat sangat berantakan. Pakaian kotor berserakan di atas kasur, sementara meja rias penuh dengan botol kosmetik yang tidak tertutup rapat. Naira mulai merapikan tempat tidur, melipat pakaian yang berserakan, dan memungut sampah tisu dari lantai. Ketika dia sedang membersihkan debu di area meja rias, pandangan matanya tertuju pada sebuah laci kayu di bagian bawah meja yang tidak tertutup rapat. Laci itu tampak sesak oleh tumpukan kertas dan map plastik. Rasa penasaran yang sangat kuat mendorong Naira untuk mendekat. Dia berjongkok di depan meja rias dan mencoba mendorong laci tersebut agar tertutup rapat kembali. Namun, laci itu justru tersangkut pada relnya. Naira menarik laci tersebut sedikit lebih kuat untuk merapikan isinya agar bisa ditutup. Saat laci ditarik, sebuah map plastik berwarna merah meluncur jatuh ke atas lantai keramik, memuntahkan puluhan lembar kertas berlogo resmi dari berbagai institusi keuangan dan bank. Naira segera memungut lembaran kertas tersebut. Saat matanya membaca deretan kalimat pada kertas paling atas, gerakan tangannya seketika terhenti total. Kertas itu adalah surat peringatan penagihan utang dari sebuah perusahaan pinjaman daring. Naira duduk bersimpuh di atas lantai, mulai membaca lembar demi lembar kertas tersebut dengan saksama. Kertas pertama adalah tagihan atas nama Alika. Dalam surat tersebut tertulis dengan sangat jelas bahwa Alika telah menunggak pembayaran selama lebih dari 3 bulan. Angka yang tertera di bagian total tagihan sangat mengejutkan, mencapai puluhan juta rupiah beserta bunga denda keterlambatan yang terus membengkak setiap harinya. Surat peringatan itu berisi ancaman tegas bahwa pihak perusahaan pinjaman akan segera menyebarkan data pribadi Alika ke seluruh kontak teleponnya dan mengirimkan penagih utang ke alamat rumah jika pembayaran tidak segera dilunasi sebelum hari raya tiba. Naira membuka lembaran berikutnya dengan tangan sedikit gemetar karena terkejut. Fakta yang dia temukan semakin membuat napasnya tertahan. Terdapat banyak tagihan dari berbagai aplikasi pinjaman ilegal yang berbeda, semuanya menggunakan nama dan identitas Alika. Selain itu, Naira juga menemukan
lembaran tagihan kartu kredit atas nama Ibu Darmi. Tagihan kartu kredit itu menunjukkan rincian pembelanjaan barang mewah seperti tas bermerek, sepatu impor, dan perawatan klinik kecantikan selama beberapa bulan terakhir yang hanya dibayar dengan nominal batas minimum. Bunga tagihan kartu kredit Ibu Darmi telah menumpuk menjadi angka yang sangat besar. Naira menyadari bahwa gaya hidup mewah yang selalu dipamerkan oleh ibu mertua dan adik iparnya selama ini ternyata dibangun sepenuhnya di atas tumpukan utang berbunga tinggi. Penemuan yang paling krusial berada di bagian paling bawah dari tumpukan kertas tersebut. Naira menemukan beberapa lembar bukti mutasi rekening dan slip transfer bank yang dicetak secara mandiri. Tanggal yang tertera pada bukti transfer tersebut adalah hari ini, tepat beberapa jam yang lalu. Naira membaca deretan angka pada kertas itu dengan mata membelalak. Hampir seluruh uang tunai 80 juta yang diberikan oleh Damar semalam telah disetorkan ke rekening Ibu Darmi pagi ini. Uang tersebut lalu langsung ditransfer kembali ke puluhan nomor rekening virtual yang berbeda pada jam yang berurutan. Uang puluhan juta itu digunakan untuk melunasi seluruh tunggakan pinjaman daring Alika agar data pribadinya tidak disebarkan. Sisa uang lainnya dipakai untuk melunasi sebagian besar tagihan kartu kredit Ibu Darmi agar mereka terhindar dari kejaran penagih utang di hari raya. Kini semuanya menjadi sangat masuk akal bagi Naira. Uang 80 juta itu sama sekali tidak digunakan untuk membeli persediaan makanan atau persiapan pesta jamuan tamu seperti yang disombongkan oleh Ibu Darmi. Uang itu menguap dan habis dalam sekejap untuk menutupi kebusukan finansial mereka. Perhiasan emas dan tas belanjaan mewah yang dilihat Naira di pusat perbelanjaan tadi siang hanyalah barang yang dibeli dari sisa uang yang sangat sedikit, sengaja dibeli sebagai kedok untuk menutupi fakta bahwa uang Damar sebenarnya sudah lenyap. Mereka terus memelihara kebohongan ini di depan Damar. Sementara Naira dikorbankan dan dituntut untuk menyajikan hidangan mewah tanpa diberikan uang sepeser pun, tanpa membuang waktu 1 detik pun, Naira segera mengeluarkan ponsel pintar dari saku celananya. Dia menghidupkan kamera dan mulai mengambil foto dari setiap lembar surat tagihan dan bukti mutasi rekening tersebut. Naira memastikan seluruh foto memiliki pencahayaan yang terang. Dia menajamkan fokus kamera pada bagian nama Alika, nama Ibu Darmi, rincian nominal utang, serta tanggal transfer pelunasan yang baru saja dilakukan hari ini. Setiap dokumen dia potret dengan sangat detail dan jelas, agar bisa dibaca dengan mudah. Setelah memastikan seluruh bukti telah tersimpan dengan aman di dalam galeri ponselnya, Naira menyalin dokumen digital itu ke ruang penyimpanan daring pribadi miliknya sebagai cadangan ganda. Setelah selesai mendokumentasikan semuanya, Naira menyusun kembali seluruh kertas dan surat tagihan tersebut ke dalam map merah dengan urutan yang sama persis seperti saat dia menemukannya. Dia memasukkan map itu kembali ke dalam laci kayu dan menutupnya rapat-rapat hingga terdengar bunyi klik. Naira berdiri membersihkan debu dari celananya, lalu menatap pantulan dirinya sendiri di cermin meja rias. Wajahnya terlihat sangat tenang, tanpa ada satupun ekspresi ketakutan atau keraguan. Bukti digital yang baru saja dia kumpulkan adalah senjata yang sangat tajam dan mematikan. Dia kini memegang kendali penuh atas nasib kesombongan ibu mertua dan adik iparnya. Naira melangkah keluar dari kamar Ibu Darmi untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya, bersiap menantikan malam takbiran yang akan menjadi panggung penghancuran bagi kebohongan besar keluarga ini. Sore itu, matahari mulai condong ke arah barat, menyinari jalanan kota yang sedikit lengang karena sebagian warga sedang bersiap menyambut malam takbiran esok hari. Naira melangkah keluar dari halaman rumah setelah memastikan seluruh pekerjaannya membersihkan rumah induk selesai tepat waktu. Dia sudah berganti pakaian dengan kemeja yang lebih rapi meskipun wajahnya terlihat lelah. Tujuan Naira sore ini bukanlah kembali ke pasar tradisional, melainkan menemui seseorang yang memegang kunci penting dari kelangsungan masa depan keluarga mertuanya. Naira menaiki ojek daring yang sudah dia pesan melalui ponsel pintar, menuju sebuah area pertokoan lama di seberang jalan raya utama, sekitar 15 menit perjalanan. Kendaraan roda 2 itu berhenti di depan sebuah ruko 2 lantai yang bangunannya sudah cukup berumur. Ruko tersebut adalah tempat Ibu Darmi menyewa lapak usaha untuk menerima jasa jahitan pakaian dan permak busana. Di depan pintu kaca ruko terdapat papan reklame kecil yang bertuliskan jahit busana Ibu Darmi. Namun Naira tidak masuk ke lantai dasar ruko tersebut. Dia berjalan memutar ke arah samping bangunan, menaiki tangga beton sempit menuju lantai 2 yang menjadi tempat tinggal pemilik asli bangunan tersebut,
seorang pria lansia bernama Pak Hartawan. Naira mengetuk pintu kayu lantai 2 dengan sopan. Tidak lama kemudian, Pak Hartawan membukakan pintu dengan wajah yang tampak murung dan penuh beban pikiran. Pria tua itu menyambut kedatangan Naira dengan sedikit terkejut, namun segera mempersilakannya masuk ke dalam ruang tamu yang sederhana. Tanpa membuang banyak waktu dengan basa-basi yang tidak perlu, Naira langsung menyampaikan maksud tujuannya datang ke sana. Naira menanyakan kebenaran dari kabar burung yang dia dengar dari beberapa tetangga beberapa minggu lalu bahwa Pak Hartawan berniat menjual ruko usaha Ibu Darmi secara mendesak dengan harga yang berada di bawah standar pasaran. Pak Hartawan menghela napas panjang dan membenarkan informasi tersebut. Pria tua itu bercerita dengan suara serak bahwa anak bungsu laki-lakinya yang bekerja di kota lain sedang mengalami musibah kecelakaan kerja dan membutuhkan biaya operasi tulang belakang yang sangat besar dalam waktu dekat. Karena situasi darurat tersebut, Pak Hartawan membutuhkan dana tunai secepat mungkin sebelum rumah sakit menutup administrasi penanganan medis. 2 minggu yang lalu, Pak Hartawan sebenarnya sudah menawarkan pembelian ruko tersebut terlebih dahulu kepada Ibu Darmi sebagai penyewa aktif. Saat itu, Pak Hartawan memasang harga jual cepat sebesar 225 juta rupiah untuk bangunan 2 lantai beserta seluruh tanahnya. Namun menurut penuturan Pak Hartawan, Ibu Darmi merespons tawaran tersebut dengan sikap yang sangat arogan dan meremehkan. Ibu Darmi menolak mentah-mentah tawaran pembelian itu dengan alasan harganya terlalu mahal dan tidak sepadan dengan kondisi bangunan lama. Tidak berhenti sampai di situ, Ibu Darmi bahkan sempat sesumbar kepada Pak Hartawan bahwa anak laki-lakinya, Damar, akan segera menerima bonus ratusan juta rupiah menjelang Lebaran. Ibu Darmi mengancam jika Pak Hartawan tidak mau menurunkan harga jual ruko menjadi 150 juta, maka setelah Lebaran nanti, dia akan memindahkan usaha jahitnya ke tempat lain dan membiarkan ruko Pak Hartawan kosong melompong tidak laku disewa orang. Pak Hartawan merasa sangat tersinggung dan bingung karena dia benar-benar membutuhkan uang tunai 225 juta itu untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Mendengar cerita menyedihkan sekaligus menyebalkan tentang perilaku mertuanya itu, Naira tersenyum tipis. Situasi darurat yang dialami oleh Pak Hartawan menjadi peluang emas bagi Naira untuk mengamankan posisinya sendiri, sekaligus memotong jalan kesombongan Ibu Darmi. Naira membuka tas belanjanya lalu mengeluarkan sebuah buku tabungan dari salah satu bank swasta beserta kartu identitas pribadinya. Dia meletakkan buku tabungan tersebut di atas meja tepat di hadapan Pak Hartawan. Naira menyatakan secara lugas dan jelas bahwa sore hari itu juga dia sepakat untuk membeli seluruh hak milik ruko 2 lantai tersebut secara tunai tanpa menawar sepeser pun dari harga 225 juta yang diminta oleh Pak Hartawan. Selama hampir 5 tahun pernikahan, tidak ada satu orang pun di dalam keluarga Damar yang mengetahui bahwa Naira memiliki bisnis dagang daring yang sangat berkembang. Setiap malam setelah menidurkan anaknya dan selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Naira bekerja keras memproduksi dan memasarkan tas anyaman, serta aksesoris buatan tangan, ke berbagai platform perdagangan elektronik internasional. Seluruh keuntungan bersih dari bisnis senyapnya itu, dia simpan di rekening bank khusus yang tidak pernah diutak-atik. Damar selama ini selalu meremehkan istrinya, dan menganggap usaha sampingan Naira itu hanya sekadar hobi membuang waktu yang menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Damar tidak pernah tahu bahwa tabungan pribadi Naira di rekening tersebut jumlahnya sudah menembus angka 300 juta rupiah berkat kedisiplinannya berhemat dan putaran modal bisnis yang terus membesar. Pak Hartawan menatap buku tabungan Naira dengan mata berkaca-kaca karena rasa haru dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa menantu dari penyewa yang bersikap arogan itu justru datang sebagai penyelamat masa depan anaknya. Pak Hartawan segera menghubungi seorang pihak pejabat pembuat akta tanah yang kebetulan tinggal tidak jauh dari area pertokoan tersebut untuk memfasilitasi transaksi jual beli darurat. Karena transaksi ini dilakukan secara pembayaran tunai melalui pemindah bukuan rekening bank instan, proses pembuatan surat perjanjian jual beli sementara dan penyerahan sertifikat asli kepemilikan tanah berjalan dengan sangat lancar dan cepat. Sore itu juga, dalam waktu kurang dari 2 jam, Naira telah mentransfer uang senilai 225 juta ke rekening Pak Hartawan. Sebagai gantinya, Naira menerima map plastik tebal berisi berkas sertifikat asli, kepemilikan bangunan dan tanah, atas namanya sendiri, Naira.
Di dalam perjanjian jual beli resmi tersebut juga tertuang rincian hukum bahwa masa sewa Ibu Darmi atas lantai dasar ruko tersebut akan berakhir tepat pada hari kedua setelah perayaan Lebaran. Mulai hari ini, secara sah dan diakui oleh hukum, Naira adalah pemilik mutlak dari ruko, tempat usaha yang selama ini dibanggakan dan menjadi satu-satunya sumber penghasilan tambahan milik mertuanya. Sebelum pamit meninggalkan lantai 2 bangunan ruko tersebut, Naira meminta Pak Hartawan untuk merahasiakan proses transaksi jual beli ini dari siapapun, khususnya dari Ibu Darmi maupun Damar. Naira tidak ingin mereka mengetahui pergeseran kepemilikan properti ini sampai waktu yang dia tentukan sendiri. Pak Hartawan mengangguk tegas dan berjanji tidak akan membocorkan hal tersebut kepada siapapun demi menghormati privasi dan kebaikan Naira. Saat melangkah turun dari tangga bangunan dan berjalan pulang menembus senja, langkah kaki Naira terasa jauh lebih mantap dari sebelumnya. Di dalam tasnya kini tersimpan 2 senjata pemusnah yang sangat kuat. Pertama, bukti digital kebusukan utang pinjaman daring Alika yang telah menguras habis uang 80 juta milik Damar. Kedua, sertifikat asli properti tempat usaha yang akan menjadi bukti kedaulatan finansialnya. Naira tidak lagi merasa takut menghadapi malam takbiran esok hari. Dia sudah siap sepenuhnya untuk menyajikan jamuan seharga 20.000 yang akan menjadi pemantik meledaknya badai besar di tengah pesta pameran gengsi keluarga Damar. Suara kumandang takbir mulai bergema dari pengeras suara masjid di ujung jalan, menandakan bahwa bulan Ramadan telah berakhir dan malam hari raya Idul Fitri telah tiba. Sinar matahari di ufuk barat sudah berganti dengan kegelapan malam. Di halaman depan rumah induk Ibu Darmi, 2 unit mobil minibus berwarna hitam dan perak baru saja memasuki area parkir. Kendaraan tersebut membawa rombongan keluarga besar dari pihak almarhum suami Ibu Darmi yang menempuh perjalanan dari luar kota. Pintu mobil terbuka satu persatu. Paman Haryo, adik laki-laki almarhum mertua Naira, turun lebih dulu bersama istrinya, Bibi Yanti. Di belakang mereka mengikuti 4 orang sepupu beserta anak-anak mereka yang masih kecil. Suasana halaman rumah mendadak ramai oleh suara obrolan, tawa, dan sapaan antar kerabat yang sudah 1 tahun tidak bertemu. Ibu Darmi segera melangkah keluar dari pintu utama rumah induk untuk menyambut para tamunya. Penampilan wanita parubaya itu malam ini sengaja dibuat semewah mungkin. Ibu Darmi mengenakan gamis baru berbahan sutra mengkilap berwarna merah marun. Di lengan kanannya, gelang emas tebal berukuran besar sengaja dipasang menonjol keluar dari balik lengan baju agar langsung terlihat oleh setiap mata yang memandang. Alika berdiri tepat di samping ibunya, mengenakan kaftan impor berwarna senada, lengkap dengan tas tangan bermerek yang baru dibelinya beberapa hari lalu. Damar berjalan menyusul di belakang ibu dan adiknya dengan dada membusung. Pria itu merasa menjadi sosok tuan rumah yang paling sukses malam ini. Dengan wajah penuh kebanggaan, Damar menjabat tangan Paman Haryo dan memeluk para kerabat laki-laki lainnya. Dia mempersilakan seluruh rombongan masuk ke dalam ruang tamu rumah induk yang sudah ditata luas dan rapi oleh Naira pada pagi harinya. Sofa kulit koklat dan karpet bersih yang terhampar di tengah ruangan langsung dipenuhi oleh sanak saudara yang duduk melingkar sambil melepaskan rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Bibi Yanti langsung memperhatikan perhiasan yang melingkar di pergelangan tangan Ibu Darmi. Dengan mata berbinar, Bibi Yanti memuji ukuran gelang emas tersebut yang terlihat sangat berat dan mahal. Mendengar pujian yang memang dia tunggu-tunggu sejak sore, tawa Ibu Darmi langsung pecah memenuhi ruang tamu. Dengan suara yang sengaja dikeraskan, Ibu Darmi menceritakan bahwa gelang emas itu adalah hadiah dari Damar. Ibu Darmi membanggakan anak laki-lakinya di depan seluruh kerabat, mengatakan bahwa Damar baru saja menerima bonus kerja sekaligus uang tunjangan hari raya sebesar 80 juta rupiah. Ibu Darmi menegaskan bahwa seluruh uang 80 juta itu diserahkan secara tunai oleh Damar ke tangannya tanpa sisa sedikit pun. Paman Haryo mengangguk-angguk kagum sambil menepuk pundak Damar berkali-kali. Pria parubaya itu memuji Damar sebagai contoh anak laki-laki yang sangat berbakti kepada orang tua. Paman Haryo bahkan menasihati keponakan-keponakannya yang lain agar meniru sikap Damar yang tidak pelit kepada ibunya sendiri. Mendengar sanjungan beruntun dari paman dan bibinya, senyuman di wajah Damar semakin lebar. Pria itu merasa keputusannya menyerahkan seluruh uang kepada ibunya dan mengabaikan kebutuhan istrinya adalah keputusan yang sangat tepat dan membanggakan. Percakapan di ruang tamu kemudian beralih pada topik jamuan makan malam.
Perjalanan jauh membuat perut para tamu mulai merasa lapar. Bibi Yanti menanyakan kepada Ibu Darmi mengenai aroma masakan dari arah belakang rumah. Ibu Darmi menyambut pertanyaan itu dengan senyuman tinggi hati. Wanita itu menjelaskan kepada seluruh tamu bahwa malam ini keluarga mereka akan menikmati pesta hidangan lebaran istimewa. Ibu Darmi menyebutkan satu persatu menu mewah yang sudah dia promosikan lewat telepon beberapa hari lalu. Dia menjanjikan potongan rendang daging sapi premium yang lembut, kuah opor ayam kampung yang kental, sambal goreng ati ampela, hingga pilihan sup daging segar. Ibu Darmi menambahkan bahwa seluruh masakan mewah itu sedang disiapkan di dapur oleh menantunya, Naira. Ibu Darmi berkoar-koar bahwa dia sengaja memerintahkan Naira memasak dalam porsi yang sangat besar agar seluruh keluarga dari luar kota bisa makan sepuasnya dan membawanya pulang sebagai buah tangan. Alika ikut menyela pembicaraan, menyuruh para sepupunya untuk menyiapkan perut karena makanan yang dibuat oleh kakak iparnya pasti menggunakan bahan-bahan mahal berkat uang puluhan juta dari kakaknya. Tidak ada satupun dari para tamu tersebut yang curiga atau mengetahui fakta bahwa Naira sama sekali tidak pernah menerima sepeser pun uang dari potongan 80 juta yang dibanggakan itu. Sementara suasana di ruang tamu rumah induk penuh dengan obrolan pamer harta dan puja-puji palsu, kondisi di dapur kecil Naira sangat sepi dan tenang. Naira berdiri di depan kompor gas satu tungku yang menyala dengan api biru kecil. Di atas kompor, terdapat sebuah panci aluminium sedang berisi air rebusan sayur bayam. Naira memasukkan potongan jagung manis dan sedikit irisan bawang merah ke dalam kuah bening tersebut. Tidak ada aroma rempah-rempah pekat dari daging sapi atau ayam kampung di dapur itu. Yang tercium hanyalah aroma sederhana dari sayur rebus dan bawang goreng. Di samping kompor, Naira baru saja selesai meniriskan potongan tempe goreng dari wajan penggorengan. Tempe itu dia potong tipis-tipis dan dibumbui dengan garam serta bawang putih tumbuk. Naira bekerja dengan gerakan yang sangat teratur dan cermat. Wajahnya tidak menunjukkan rasa cemas, panik, ataupun marah. Dia menatap hidangan sederhana di depannya dengan tatapan pasti. Sayur bening bayam seharga 4.000, 2 papan tempe goreng seharga 16.000, dan 1 baskom nasi putih hangat yang baru matang dari penanak nasi. Total seluruh biaya masakan di depan Naira tepat bernilai 20.000. Naira mematikan api kompor. Dia menyalin sayur bening bayam ke dalam sebuah mangkuk keramik putih berukuran besar. Tempe goreng yang masih hangat dia susun rapi di atas piring lonjong. Setelah itu dia mengambil sebuah baskom nasi besar dan menaruhnya di tengah nampan kayu. Naira menutup seluruh mangkuk dan piring. Hidangan tersebut menggunakan daun pisang bersih agar isi masakannya tidak langsung terlihat dari luar. Dari arah pintu penghubung rumah induk terdengar suara langkah kaki Damar mendekati dapur. Pria itu membuka pintu sedikit dan menyeru nama istrinya dengan nada tidak sabar. Damar menyuruh Naira untuk segera mengeluarkan seluruh hidangan ke atas meja makan panjang di ruang tengah rumah induk sekarang juga. Damar mengatakan bahwa seluruh keluarga besar sudah berkumpul, perut mereka sudah sangat lapar, dan ibunya sudah bersiap di meja makan untuk memimpin doa bersama sebelum menikmati jamuan mewah. Naira menoleh ke arah pintu penghubung dan menatap suaminya dengan ekspresi datar. Tanpa mengucapkan satu kata bantahan pun, Naira menganggukkan kepala tanda setuju. Dia mengangkat nampan kayu besar yang berisi hidangan 20.000 itu dengan kedua tangannya. Langkah kakinya berjalan tenang mendekati pintu penghubung menuju rumah induk. Panggung sandiwara keluarga Damar sudah dipenuhi oleh para penonton yang menantikan kemewahan, dan Naira sudah siap sepenuhnya untuk menyajikan hidangan kejutan yang akan meruntuhkan seluruh kesombongan mereka malam itu juga. Ruang tengah rumah induk Ibu Darmi sudah dipenuhi oleh seluruh anggota keluarga besar yang bersiap untuk menikmati makan malam di malam takbiran. Meja makan panjang berbahan kayu jati yang terletak di tengah ruangan telah ditata sedemikian rupa oleh Ibu Darmi sebelum para tamu datang. Di atas permukaan meja tersebut tersusun rapi puluhan piring keramik putih bernuansa klasik lengkap dengan sendok dan garpu stainless steel yang mengkilap. Gelas-gelas kaca berkaki tinggi juga sudah disiapkan di setiap sudut meja, menciptakan kesan jamuan formal khas keluarga berada. Paman Haryo, Bibi Yanti beserta keempat sepupu dan anak-anak mereka sudah duduk mengelilingi meja makan tersebut dengan wajah yang menunjukkan rasa lapar sekaligus antusiasme tinggi. Ibu Darmi duduk di kursi utama yang berada di ujung meja makan. Posisi duduknya tegak dengan senyuman lebar yang tidak pernah lepas dari wajahnya.
Gelang emas baru di pergelangan tangannya terus diperlihatkan kepada Bibi Yanti yang duduk tepat di sebelah kanannya. Ibu Darmi kemudian mengetuk ringan pinggiran gelas kacanya dengan sendok, meminta perhatian dari seluruh kerabat yang hadir di ruangan itu. With suara yang sangat percaya diri, Ibu Darmi mempersilakan seluruh keluarga untuk bersiap-siap menyantap hidangan istimewa yang sebentar lagi akan keluar dari dapur. Wanita paruh baya itu kembali mengulang cerita tentang betapa melimpahnya rezeki yang dibawa oleh Damar tahun ini, sehingga keluarga mereka mampu mengadakan pesta perayaan malam takbiran yang paling mewah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Damar yang duduk di sisi kiri ibunya ikut menambahkan pembicaraan tersebut dengan nada bicara yang penuh rasa bangga. Pria itu menyuruh para keponakannya yang masih kecil agar makan dengan lahap. Damar menjanjikan bahwa daging rendang yang dimasak oleh istrinya sangat empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Alika tidak mau ketinggalan momen tersebut. Perempuan muda itu berdiri dari kursinya sambil memegang ponsel pintar di tangan kanan. Alika mulai merekam suasana meja makan dan wajah para kerabatnya satu persatu. Dalam rekaman video tersebut, Alika berbicara kepada para pengikutnya di media sosial, memamerkan bahwa keluarganya sedang bersiap menyantap pesta jamuan hari raya berkat kebaikan kakaknya yang baru saja mendapatkan uang tunjangan hari raya sebesar 80 juta rupiah. Suara percakapan dan tawa di ruang makan mendadak terhenti ketika pintu penghubung antara rumah induk dan dapur kecil terbuka. Naira melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang teratur dan tenang. Kedua tangannya memegang sebuah nampan kayu berukuran besar. Di atas nampan kayu tersebut terdapat beberapa wadah hidangan berukuran besar yang permukaannya ditutup rapat menggunakan daun pisang bersih yang sudah dilap rapi. Naira berjalan mendekati meja makan panjang tanpa menunjukkan ekspresi ragu atau takut sedikit pun. Pandangan matanya lurus ke depan, tidak terpengaruh oleh puluhan mata kerabat keluarga besar yang kini menatap ke arahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat kehadiran Naira yang membawa hidangan, Ibu Darmi langsung bertepuk tangan pelan sambil tertawa puas. Wanita itu meminta Paman Haryo dan Bibi Yanti untuk mengosongkan area tengah meja makan agar nampan hidangan utama itu bisa diletakkan dengan leluasa. Damar menatap istrinya dengan dagu terangkat, merasa bangga karena perintahnya untuk menyajikan makanan tepat waktu telah dilaksanakan. Damar kemudian menyuruh Naira untuk segera meletakkan nampan kayu tersebut di tengah meja dan membuka seluruh penutup daun pisangnya sekarang juga agar seluruh tamu bisa segera mencium aroma lezat dari masakan mewah yang sudah dijanjikan. Sejak siang tadi, Naira menuruti perintah suaminya tanpa mengeluarkan satu kalimat pun. Wanita itu meletakkan nampan kayu besar itu tepat di tengah-tengah meja makan jati di antara piring-piring keramik mahal yang sudah tersusun rapi. Suasana ruangan menjadi sangat hening selama beberapa detik, karena semua orang menantikan momen pembukaan hidangan tersebut. Alika bahkan mengarahkan lensa kamera ponselnya tepat ke arah wadah makanan di tengah meja, bersiap merekam uap panas dan tampilan daging rendang yang dia bayangkan akan terlihat sangat menggugah selera. Dengan gerakan tangan yang perlahan namun pasti, Naira mulai mengangkat lembaran daun pisang penutup wadah yang pertama. Wadah utama itu adalah sebuah baskom besar. Begitu daun pisang diangkat, yang terlihat di dalamnya hanyalah tumpukan nasi putih biasa yang masih mengeluarkan uap panas. Ibu Darmi menganggukkan kepala melihat nasi putih tersebut, lalu segera menyuruh Naira membuka wadah kedua dan ketiga yang ukurannya lebih kecil, karena Ibu Darmi mengira wadah-wadah tersebut berisi lauk pauk utama berupa daging sapi dan ayam kampung. Naira kemudian mengangkat daun pisang penutup wadah kedua berupa sebuah mangkuk keramik putih yang dalam. Bukannya potongan daging rendang berwarna kecoklatan pekat ataupun kuah opor ayam yang kental berlemak, mangkuk tersebut hanya berisi kuah bening dengan lembaran daun bayam rebus dan beberapa potong jagung manis. Naira langsung melanjutkan gerakannya membuka wadah ketiga berupa piring lonjong panjang. Piring tersebut hanya berisi potongan tempe goreng tipis yang disusun memanjang tanpa ada tambahan lauk lainnya sama sekali. Tidak ada daging sapi, tidak ada ayam kampung, tidak ada sambal goreng ati ampela, tidak ada buah-buahan segar, ataupun kue kering bermerek seperti yang disombongkan oleh Ibu Darmi di telepon. Di atas meja makan mewah yang dikelilingi keluarga besar itu hanya terhidang nasi putih, sayur bening bayam, dan sepiring tempe goreng. Senyuman di wajah Ibu Darmi lenyap dalam hitungan detik. Wajah wanita paruh baya itu berubah mendadak menjadi sangat kaku. Mata Ibu Darmi menatap nanar ke arah mangkuk berisi sayur bayam
dan piring berisi tempe goreng di tengah meja. Alika yang sedang merekam video seketika menurunkan ponsel dari tangannya, menatap hidangan tersebut dengan mulut sedikit terbuka karena terkejut. Paman Haryo dan Bibi Yanti saling berpandangan dengan kening berkerut. Para sepupu yang sejak tadi sudah memegang sendok dan garpu langsung terdiam. Bingung melihat jamuan makan malam hari raya yang jauh lebih sederhana daripada makanan sehari-hari mereka di rumah. Suasana di dalam ruang makan rumah induk itu mendadak sunyi senyap bak kuburan. Tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara tawa atau pujian lagi. Damar merasakan wajahnya memanas secara drastis. Pria itu menatap hidangan di tengah meja dengan mata membelalak lebar. Lalu menoleh menatap Naira dengan wajah memerah karena menahan rasa malu dan amarah yang luar biasa di hadapan paman serta bibinya. Dengan suara berat yang tertahan di tenggorokan, Damar menegur istrinya. Damar menanyakan di mana letak hidangan daging rendang, opor ayam, dan lauk pauk mewah lainnya yang sudah dia perintahkan sejak pagi hari. Damar menuduh Naira sengaja menyembunyikan makanan utama di dapur untuk mempermalukan dirinya dan ibunya di hadapan seluruh keluarga besar yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota. Ibu Darmi ikut angkat bicara dengan suara yang bergetar karena rasa marah yang mulai meledak. Wanita itu menepuk meja makan dengan telapak tangannya, menuntut penjelasan dari Naira mengapa tamu-tamu kehormatannya hanya disajikan makanan murah yang tidak layak untuk jamuan malam takbiran. Ibu Darmi merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan dihancurkan di depan Paman Haryo dan Bibi Yanti setelah sejak sore dia berkoar-koar membanggakan kekayaan dan kemewahan rumahnya. Naira berdiri tegak di ujung meja makan menghadap langsung ke arah Damar dan Ibu Darmi. Wajah wanita itu tetap tenang, ekspresinya dingin tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Dengan suara yang sangat jelas, lancar, dan terdengar oleh seluruh telinga kerabat yang hadir di ruangan tersebut, Naira memberikan jawaban atas pertanyaan suaminya. Naira menjelaskan bahwa apa yang tersaji di atas meja makan saat ini adalah seluruh makanan yang berhasil dia masak untuk perayaan Lebaran tahun ini. Naira menyebutkan rincian harganya secara lugas, 2 ikat bayam segar seharga 4.000, 2 papan tempe seharga 16.000. Total biaya seluruh lauk pauk di atas meja makan mewah itu adalah tepat 20.000. Naira kemudian mengalihkan pandangannya, menatap mata Damar yang sedang merah padam. Naira mengingatkan suaminya di hadapan seluruh keluarga besar bahwa malam sebelumnya, Damar telah menerima bonus tunjangan hari raya sebesar 80 juta rupiah. Namun Damar menyerahkan seluruh uang 80 juta rupiah itu 100% ke tangan Ibu Darmi, tanpa menyisihkan rupiah pun untuk uang belanja dapur ataupun melunasi tagihan sekolah anak mereka. Naira menegaskan bahwa dengan sisa uang di dompetnya yang sangat terbatas, jamuan seharga 20.000 inilah satu-satunya hidangan yang mampu dan layak dia sajikan atas hasil kebijakan keuangan suaminya sendiri. Perkataan Naira yang sangat jujur dan tajam itu langsung membuat seluruh kerabat di ruangan tersebut terkesiap, mengalihkan pandangan mereka ke arah Damar dan Ibu Darmi dengan raut wajah penuh tanda tanya dan kecurigaan. Pernyataan Naira yang terdengar sangat tenang dan lugas itu sontak memicu kegaduhan kecil di antara para kerabat yang duduk mengelilingi meja makan. Paman Haryo langsung meletakkan sendok di tangannya, hingga menimbulkan bunyi berdenting beradu dengan piring keramik. Pria paruh-baya itu menatap keponakannya, Damar, dengan dahi berkerut tajam. Bibi Yanti pun menoleh ke arah Ibu Darmi dengan raut wajah penuh keheranan. Pasalnya, sejak sore hari, Ibu Darmi dan Damar terus-menerus membanggakan uang tunjangan hari raya sebesar 80 juta rupiah yang baru saja cair. Namun kenyataan di atas meja makan malam ini justru menunjukkan kemiskinan yang sangat kontras. Jamuan bernilai 20.000 rupiah berupa sayur bayam dan tempe goreng menjadi bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Damar merasa harga dirinya runtuh di hadapan paman dan bibinya. Wajah pria itu berubah merah padam karena menahan rasa malu yang teramat sangat. Dengan suara keras, Damar membentak istrinya. Dia menuduh Naira sedang membuat cerita bohong untuk menjatuhkan martabat keluarga di hari yang suci. Damar bersikeras bahwa dia memang telah menyerahkan uang tunai 80 juta utuh kepada ibunya semalam. Pria itu kemudian menatap Ibu Darmi, meminta ibunya untuk segera berbicara dan menjelaskan kepada seluruh keluarga besar bahwa uang tersebut masih tersimpan dengan aman atau sebagian sudah digunakan untuk membeli perhiasan emas dan pakaian mewah yang mereka kenakan sore ini. Namun, respons yang ditunjukkan oleh Ibu Darmi justru membuat suasana di ruangan itu semakin tegang.
Wanita parubaya yang sejak tadi bersikap sangat angkuh dan mendominasi percakapan mendadak terdiam kaku. Bibir Ibu Darmi tampak bergetar ringan dan matanya mulai bergerak liar menghindari tatapan langsung dari Paman Haryo maupun Damar. Ibu Darmi mencoba merangkai kata-kata pembelaan dengan suara yang terdengar ragu dan terbata-bata. Dia mengatakan bahwa uang 80 juta dari Damar sudah dia simpan di rekening bank sebagai dana cadangan masa depan. Ibu Darmi berdalih bahwa dia tidak sempat memberikan uang belanja tambahan kepada Naira karena terlalu sibuk menyambut kedatangan keluarga dari luar kota. Alika yang duduk di sebelah ibunya ikut menunjukkan gelagat yang sangat mencurigakan. Perempuan muda itu menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari pandangan para sepupu. Tangannya yang memegang ponsel pintar tampak gemetar ringan. Melihat perubahan sikap yang sangat drastis dari ibu dan adiknya, Damar mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia kembali mendesak ibunya dengan suara yang lebih tinggi, menanyakan mengapa ibunya sama sekali tidak memberikan uang belanja kepada Naira jika uang 80 juta itu masih utuh tersimpan di dalam rekening bank. Melihat Ibu Darmi yang terus-menerus memberikan alasan yang berbelit-belit, Naira mengambil langkah lanjutan. Wanita itu memasukkan tangan ke dalam saku kemejanya, lalu mengeluarkan ponsel pintarnya. Tanpa banyak bicara, Naira membuka galeri foto di dalam ponselnya, lalu meletakkan benda pipih tersebut tepat di tengah meja makan, tepat di samping piring tempe goreng. Naira mempersilakan Paman Haryo, Bibi Yanti, dan khususnya Damar untuk melihat sendiri bukti foto dokumen yang berhasil dia abadikan dari dalam kamar Ibu Darmi pada siang hari tadi. Damar langsung meraih ponsel milik istrinya dengan tangan kasar. Pria itu menatap layar ponsel dengan mata membelalak lebar. Di layar tersebut terpampang jelas foto surat penagihan dari berbagai perusahaan pinjaman daring ilegal atas nama Alika. Dalam dokumen tersebut tercantum angka tunggakan utang beserta denda keterlambatan yang nilainya mencapai puluhan juta. Dokumen itu juga memuat ancaman penagihan yang akan disebar ke kontak keluarga jika utang tidak dibayar sebelum hari raya. Pada geseran foto berikutnya, Damar melihat lembaran tagihan kartu kredit atas nama Ibu Darmi dengan nominal tagihan barang belanja mewah yang sudah menunggak berbulan-bulan. Foto terakhir yang ditunjukkan oleh Naira adalah bukti mutasi transfer bank dari rekening Ibu Darmi yang dicetak siang tadi. Damar membaca rincian transaksi tersebut dengan napas memburu. Angka transfer masuk sebesar 80 juta tercatat pada pagi hari ini. Namun, hanya dalam hitungan kurang dari 2 jam, uang tersebut langsung keluar dalam bentuk belasan transaksi transfer ke rekening virtual pihak perusahaan pinjaman daring dan pelunasan minimum kartu kredit. Saldo akhir di dalam rekening Ibu Darmi yang tertera pada kertas mutasi itu hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah saja. Naira berbicara dengan suara yang tegas, memecah keheningan ruang makan. Dia memaparkan fakta sebenarnya di hadapan seluruh kerabat yang hadir. Naira menjelaskan bahwa uang 80 juta rupiah milik Damar sama sekali tidak disimpan di bank, tidak digunakan untuk membeli makanan lebaran, dan bukan pula untuk investasi masa depan. Seluruh uang hasil kerja keras Damar selama setahun telah lenyap dalam sekejap hanya untuk membayar utang pinjaman daring Alika dan menutup utang kartu kredit Ibu Darmi demi menjaga gengsi mereka agar tidak dikejar oleh penagih utang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Mendengar penjelasan Naira yang didukung oleh bukti digital yang sangat valid, seluruh anggota keluarga besar di ruangan itu terkesiap. Paman Haryo menggelengkan kepala dengan raut wajah sangat kecewa, sementara Bibi Yanti menutup mulutnya karena tidak percaya. Damar menoleh perlahan menatap ibu dan adiknya dengan pandangan kosong yang dipenuhi rasa syok berat. Selama ini dia berkorban menelantarkan tagihan sekolah anaknya dan membiarkan istrinya kesulitan mengurus dapur hanya demi memenuhi gaya hidup mewah ibu serta adiknya yang ternyata dibangun di atas tumpukan utang. Wajah Ibu Darmi dan Alika seketika berubah menjadi sangat putih dan pucat pasi layaknya kertas. Seluruh kebohongan besar yang mereka tutup-tutupi demi menjaga citra keluarga sukses di hadapan kerabat luar kota kini telah terbongkar secara telanjang tepat di atas meja jamuan makan malam takbiran. Tidak ada lagi argumen pembelaan yang bisa keluar dari mulut Ibu Darmi. Wanita itu hanya bisa menunduk malu dengan wajah yang pucat pasi, sementara Alika mulai menangis pelan karena seluruh aib finansialnya telah diketahui oleh seluruh keluarga besar. Sandiwara kemewahan keluarga Damar runtuh sepenuhnya malam itu. Suara dentingan sendok yang diletakkan oleh Paman Haryo
memecah keheningan yang mencekam di ruang makan rumah induk. Pria paruh baya itu berdiri dari duduknya dengan wajah merah menahan kecewa yang sangat mendalam. Paman Haryo menatap Damar dan Ibu Darmi bergantian dengan gelengan kepala yang tegas. Dia menyatakan rasa prihatin karena telah dibohongi dengan cerita kesuksesan palsu sejak sore hari. Menurut Paman Haryo, tindakan Ibu Darmi yang memeras seluruh uang tunjangan hari raya anak laki-lakinya demi menutupi utang gaya hidup mewah dan pinjaman daring Alika adalah perbuatan yang sangat memalukan keluarga besar. Paman Haryo juga menegur Damar secara keras karena dinilai gagal menjadi kepala keluarga yang bijaksana hingga menelantarkan pendidikan anak serta nasib istrinya sendiri di dapur. Bibi Yanti segera menarik tangan anak-anaknya untuk bangkit menjauhi meja makan tanpa menyentuh sedikit pun nasi putih dan tempe goreng di atas meja. Bibi Yanti mengajak keempat sepupu untuk segera mengemasi barang-barang mereka kembali ke dalam mobil. Rombongan kerabat dari luar kota itu memutuskan untuk mencari penginapan umum malam itu juga dan membatalkan niat mereka menghabiskan waktu raya di rumah Ibu Darmi. Kepergian Paman Haryo beserta rombongan meninggalkan ruang tamu yang terasa dingin dan kosong. Ruangan yang beberapa jam lalu dipenuhi pameran kebanggaan kini berubah menjadi saksi bisu keruntuhan gengsi keluarga tersebut. Damar berdiri mematung menatap punggung paman dan bibinya yang melangkah keluar melewati pintu pagar. Rasa malu yang teramat sangat berubah menjadi kobaran amarah yang buta di dalam dadanya. Pria itu tidak mampu menerima kenyataan bahwa kesombongannya telah hancur lebur di malam takbiran. Bukannya menyadari kesalahan atau meminta maaf kepada istrinya, Damar justru membalikkan tubuhnya menghadap Naira dengan mata melotot tajam. Damar menunjuk wajah Naira dengan jari telunjuknya sambil membentak keras. Dia menuduh Naira sebagai istri pendurhaka yang sengaja menjebak dan mempermalukan keluarga suaminya sendiri di depan kerabat luar kota. Damar berteriak mengatakan bahwa sekalipun uang 80 juta itu habis digunakan untuk membayar utang Ibu Darmi dan Alika, hal tersebut tetap menjadi hak mutlak keluarganya. Bagi Damar, seorang istri wajib menjaga kerahasiaan dan aib keluarga suami dalam kondisi apapun. Damar menyalahkan Naira karena berani lancang membuka dokumen pribadi ibunya dan menyebarkan bukti foto mutasi rekening tersebut ke atas meja makan. Pria itu bahkan mengancam akan menjatuhkan talak dan mengusir Naira dari rumah malam itu juga karena dianggap tidak memiliki tata krama serta rasa hormat kepada Ibu Darmi. Mendengar pembelaan buta dari anak laki-lakinya, keberanian Ibu Darmi mendadak kembali muncul. Wanita paruh baya yang sempat pucat pasi itu kini mengubah taktiknya dengan memainkan peran sebagai korban. Ibu Darmi menangis histeris sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Dia meratap dengan suara keras, mengatakan bahwa dia terpaksa berutang demi menjaga martabat keluarga setelah suaminya meninggal dunia. Ibu Darmi menuding Naira sengaja ingin menghancurkan kebahagiaan masa depan Alika dengan membongkar masalah pinjaman daring tersebut. Ibu Darmi kemudian menyuruh Damar untuk segera mengusir Naira dari dapur dan rumah induk saat itu juga, agar perempuan yang dia anggap lancang itu tidak lagi menginjakkan kaki di lingkungan rumah mereka. Alika ikut berdiri di belakang ibunya, sambil mengusap air mata yang merusak riasan wajahnya. Perempuan muda itu menatap Naira dengan rasa benci, mendukung ucapan ibunya, agar Damar segera mengusir kakak iparnya, keluar ke jalan raya malam itu juga tanpa membawa barang apapun. Mereka bertiga berdiri sejajar, mencoba menekan Naira dengan gertakan dan ancaman pengusiran sepihak. Naira tetap berdiri di posisinya tanpa mundur satu langkah pun. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau gentar menghadapi bentakan suami dan tangisan palsu ibu mertuanya. Naira menatap mata Damar dengan pandangan sangat dingin. Tanpa mengucapkan kata bantahan atas ancaman talak tersebut, Naira membuka tas belanja hitam yang sejak tadi terletak di kursi belakangnya. Tangan Naira menarik keluar sebuah map plastik tebal berwarna biru muda. Map tersebut dia letakkan di atas meja makan tepat di sebelah mangkuk sayur bayam yang sudah mulai dingin. Naira mempersilakan Damar untuk membuka map biru itu dan membaca isi dokumen di dalamnya dengan teliti sebelum berbicara tentang pengusiran. Damar merampas map biru tersebut secara kasar karena mengira isi map itu hanyalah salinan tagihan utang lainnya. Namun saat mata Damar membaca kop surat resmi pada lembaran pertama, napas pria itu seketika tertahan di tenggorokan. Lembaran kertas tebal berstempel resmi di dalam map itu adalah akta jual beli dan sertifikat hak milik atas tanah, serta bangunan ruko 2 lantai tempat usaha jahit milik Ibu Darmi.
Damar membaca nama pemilik sah yang tertera dengan huruf kapital jelas pada sertifikat tersebut. Nama yang tercetak bukan lagi nama Pak Hartawan, melainkan nama lengkap istrinya, Naira. Damar menatap Naira dengan mulut terbuka, tidak mampu memahami bagaimana istrinya yang dia anggap hanya sebagai ibu rumah tangga biasa bisa memiliki dokumen kepemilikan aset properti seharga ratusan juta rupiah tersebut. Naira menjelaskan dengan intonasi suara yang lugas, tegas, dan tajam. Dia menyatakan bahwa sore tadi dia telah melunasi pembelian seluruh bangunan ruko tempat Ibu Darmi mencari nafkah secara tunai kepada Pak Hartawan. Naira mengungkapkan fakta yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Damar, bahwa bisnis kerajinan tangan miliknya berkembang sangat pesat dan menghasilkan tabungan ratusan juta rupiah berkat kerja kerasnya setiap malam. Uang tabungan pribadi itulah yang dia gunakan untuk mengambil alih ruko tersebut secara sah di mata hukum. Naira kemudian menarik lembaran kedua dari dalam map biru tersebut dan menaruhnya tepat di depan wajah Ibu Darmi. Lembaran itu adalah surat somasi dan pemberitahuan pengosongan bangunan ruko. Naira menjelaskan bahwa masa sewa Ibu Darmi atas lantai dasar ruko tersebut resmi berakhir tepat pada hari kedua setelah perayaan Lebaran. Karena Ibu Darmi telah bersikap semena-mena, merendahkan harga dirinya dan Damar telah mengabaikan tanggung jawab nafkah pendidikan anak mereka, Naira mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa usaha jahit tersebut. Naira memberikan peringatan akhir yang sangat jelas kepada Ibu Darmi dan Alika. Jika dalam waktu 3 hari setelah Lebaran, mereka tidak mengosongkan seluruh mesin jahit dan barang-barang dari ruko tersebut, maka Naira akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib atas tuduhan penyerobotan bangunan milik orang lain. Naira juga menegaskan kepada Damar bahwa malam ini dia yang akan angkat kaki dari rumah sempit itu atas keinginannya sendiri, bukan karena diusir oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Mendengar penjelasan tentang kepemilikan ruko dan surat somasi pengosongan tempat usaha tersebut, tangisan palsu Ibu Darmi langsung terhenti. Wanita parubaya itu jatuh terduduk kembali ke atas kursi makan dengan tubuh lemas. Usaha jahit di ruko itu adalah satu-satunya tumpuan reputasi dan pemasukan harian Ibu Darmi di luar ketergantungannya pada gaji Damar. Jika ruko itu diambil alih oleh Naira, maka Ibu Darmi dan Alika benar-benar kehilangan segalanya dan harus menghadapi tumpukan utang yang tersisa tanpa sumber penghasilan. Damar pun berdiri kaku seperti patung batu. Wajahnya pucat pasi menyadari bahwa istrinya memegang kendali penuh atas kehancuran total finansial keluarganya. Sinar matahari pagi pada hari raya Idul Fitri menembus celah jendela kamar tidur Naira yang sederhana. Suara kumandang takbir dari masjid yang bersahutan sejak semalam kini telah berganti dengan alunan selawat tanda berakhirnya salat Idul Fitri di lapangan. Di dalam kamar sempit tersebut, Naira sudah selesai mengemas seluruh pakaian miliknya dan pakaian anak laki-lakinya ke dalam 2 buah koper berukuran sedang. Wajah wanita itu terlihat sangat segar, tenang, dan tanpa beban. Dia mengenakan pakaian muslimah yang rapi, bersiap untuk pergi meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun menjadi saksi kebisuannya menghadapi ketidakadilan. Anak laki-laki Naira duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tas sekolahnya. Dia sudah sarapan dengan roti hangat yang dibeli Naira dari minimarket terdekat pagi tadi. Naira memeriksa kembali seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada dokumen penting yang tertinggal, buku tabungan bisnis online, sertifikat hak milik ruko 2 lantai, kartu identitas, dan seluruh perhiasan pribadinya telah tersimpan aman di dalam tas tangan. Sebelum melangkah keluar dari kamar, Naira meletakkan kunci cadangan rumah di atas meja makan kecil di dapur, tepat di sebelah kertas tagihan sekolah anaknya yang semalam diabaikan oleh Damar. Sementara itu, kondisi di dalam rumah induk Ibu Darmi pada pagi hari raya itu tampak sangat kacau dan jauh dari suasana perayaan Lebaran. Tidak ada aroma ketupat atau opor ayam yang terhidang di meja makan. Ruang tamu masih berantakan sisa peninggalan rombongan Paman Haryo yang semalam angkat kaki secara mendadak. Ibu Darmi duduk di pojok sofa dengan wajah kusam dan mata bengkak karena menangis semalaman. Wanita parubaya itu tidak lagi mengenakan baju sutra mahal atau gelang emas besar kebanggaannya. Gelang emas itu sudah dilepaskan dan diletakkan di atas meja. Rencananya akan segera dijual siang ini untuk membayar sebagian utang darurat agar tidak didatangi penagih utang di hari raya. Alika mengurung diri di dalam kamar tidur dengan pintu terkunci rapat. Sejak pukul 06.00 pagi, ponsel pintar perempuan muda itu terus berdering tanpa henti.
Puluhan pesan singkat dan panggilan telepon dari penagih utang pinjaman daring ilegal mulai masuk ke ponselnya. Data pribadi Alika bahkan sudah mulai disebarkan ke beberapa nomor kontak temannya dengan label pesan penipuan. Alika hanya bisa menangis, ketakutan, di bawah selimut, menyadari bahwa kehidupan sosial dan harga dirinya di dunia maya telah hancur total akibat kebiasaan hidup boros yang tidak mampu dia bayar. Damar duduk di lantai ruang tengah, dengan punggung bersandar pada dinding keramik. Wajah pria itu sangat pucat, rambutnya acak-acakan dan matanya menatap kosong ke arah layar ponsel di tangannya. Pagi itu, Damar baru saja membuka aplikasi portal kepegawaian kantornya untuk memeriksa rincian gaji bulan depan. Angka yang tertera di layar ponsel benar-benar menghantam kesadarannya hingga hancur lebur. Gaji bulanan Damar untuk 6 bulan ke depan ternyata sudah terpotong habis oleh sistem pinjaman koperasi kantor yang dia ambil beberapa bulan lalu untuk membelikan sepeda motor baru Alika. Kini Damar menyadari fakta yang sangat mengerikan. Tabungan tunainya di bank sudah bernilai 0 rupiah, uang bonus tunjangan hari raya sebesar 80 juta rupiah sudah lenyap tanpa sisa di rekening ibunya. Untuk membayar tunggakan lama, gaji bulanannya sudah terpotong utang kantor, sementara dia masih harus menanggung sisa utang pinjaman daring Alika dan cicilan kartu kredit Ibu Darmi yang bunganya terus berjalan setiap hari. Ditambah lagi dalam waktu 3 hari ke depan, usaha jahit ibunya yang berada di ruko lantai dasar harus segera dikosongkan karena ruko tersebut secara sah telah menjadi hak milik Naira. Damar benar-benar jatuh miskin, terperangkap dalam jurang kebangkrutan yang dia gali sendiri demi sebuah pujian dan gengsi keluarga. Suara klakson mobil jemputan daring terdengar berhenti tepat di depan pagar halaman rumah. Naira menuntun tangan anak laki-lakinya melangkah keluar dari dapur menuju halaman depan. Sopir mobil turun dan membantu mengangkat 2 koper milik Naira ke dalam bagasi kendaraan. Mendengar suara mesin mobil dan langkah kaki di luar, Damar terkesiap dari lamunannya. Pria itu langsung bangkit berdiri dan berlari keluar dari pintu utama rumah induk menuju pagar depan. Melihat Naira yang bersiap membuka pintu penumpang untuk naik ke dalam mobil, rasa panik dan menyesal yang luar biasa langsung menguasai seluruh tubuh Damar. Arus keangkuhan dan harga diri tinggi yang selama ini membentengi suaminya runtuh seketika. Damar berlari menghampiri Naira lalu bersimpuh, menjatuhkan kedua lututnya tepat di atas tanah halaman rumah di depan kaki istrinya. Pria itu menangis tersedu-sedu, meneteskan air mata penyesalan di pagi hari raya Idul Fitri. Damar meraih ujung gamis Naira dengan kedua tangannya yang bergetar. Dia memohon dengan suara serak agar Naira tidak pergi meninggalkan rumah itu. Damar meminta maaf berulang kali, mengakui bahwa dia adalah suami yang sangat bodoh, arogan, dan gagal memimpin keluarga. Pria itu memohon rasa belas kasihan Naira untuk membantu menyelamatkan keuangan keluarga yang sudah hancur lebur. Damar berjanji akan berubah total, berjanji tidak akan lagi menyerahkan uang gajinya kepada Ibu Darmi, dan berjanji akan bekerja keras siang malam untuk membayar uang sekolah anak mereka dan melunasi seluruh tagihan rumah tangga. Damar bahkan memohon agar Naira mau membatalkan pengusiran ruko usaha ibunya agar keluarga mereka masih memiliki sumber penghasilan harian. Naira menundukkan kepala menatap suaminya yang bersimpuh menangis di bawah kakinya. Wajah wanita itu tetap datar. Tidak ada lagi rasa iba, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada air mata yang menetes. Semua rasa sakit yang selama 5 tahun dia pendam telah mati rasa. Naira perlahan menarik ujung gaunnya dari cengkeraman tangan Damar dengan gerakan yang sangat tegas. Naira berbicara dengan nada suara yang tenang, jelas, dan tanpa ragu. Dia mengingatkan Damar bahwa kesempatan untuk menghargai istri dan anaknya sudah tertutup rapat sejak tadi malam, tepat ketika Damar lebih memilih menyerahkan uang 80 juta kepada ibunya untuk pamer kemewahan dan membiarkan anaknya terancam putus sekolah. Naira menegaskan bahwa dia dan anak laki-lakinya akan memulai hidup baru di rumah orang tuanya, hidup mandiri dengan hasil jerih payahnya sendiri tanpa gangguan dari keluarga yang hanya mementingkan gengsi. Untuk urusan ruko usaha, Naira tetap pada keputusannya meminta pengosongan bangunan dalam waktu 3 hari sesuai surat somasi resmi. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Naira membantu anaknya masuk ke dalam kursi penumpang, lalu dia sendiri ikut naik ke dalam mobil. Damar bangkit berdiri dan berlari mendekati pintu mobil, mengetuk-ngetuk kaca jendela penumpang dengan tangan gemetar memohon Naira untuk membuka pintu dan mendengarkannya sekali lagi. Namun ketukan pintu itu sudah sangat terlambat.
Naira menarik tuas kaca jendela mobil hingga tertutup rapat sepenuhnya, mengabaikan tangisan suaminya di luar, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Damar yang berdiri lemas di halaman rumah. Naira memberi isyarat kepada sopir untuk mulai melajukan kendaraan. Mobil minibus berwarna hitam itu perlahan bergerak meninggalkan halaman, melaju mulus menyusuri jalan raya kota di pagi hari raya. Damar hanya bisa berdiri mematung di tengah halaman dengan tubuh lunglai, menyaksikan kepergian istri dan anaknya yang tidak akan pernah kembali lagi. Di belakangnya, Ibu Darmi dan Alika berdiri di ambang pintu rumah induk dengan wajah pucat pasi, menatap kehancuran finansial dan sosial yang siap menelan keluarga mereka dalam ketidakberdayaan. Ya,